diawali, memperlihatkan tim pasukan khusus Cina yang sedang memantau markas geng mafia. Geng ini dipimpin oleh David, yang menjalankan bisnis ilegal, yaitu perdagangan organ manusia. Kebanyakan korban mereka adalah para bocil yatim piatu, yang sebelumnya mereka culik, disandra dan disiksa. Salah seorang sandera bocil, yang diketahui bernama Jimmy, menarik perhatian Andy, yaitu sersan sniper pasukan khusus. Kala itu Jimmy bersiap akan dibedah untuk diambil organ vitalnya. Pada saat yang bersamaan, target utama yang harus mereka ringkus, yaitu David, tiba di markas tersebut. Akan tetapi, Andy malah memilih menyelamatkan Jimmy, yang bersiap akan dibedah. Padahal tujuan utama dari misi ini adalah meringkus pemimpin geng mafia ini. Akibat tembakan dari Andy, perang sengit pun tak dapat lagi dihindari. Seluruh anggota geng mafia berhasil mereka bantai. Namun sialnya, si target utama yaitu David berhasil melarikan diri. Sang atasan yaitu Kapten Chen sangat marah kepada Sersan Andy yang malah melenceng dari rencana misi. Seharusnya Sersan Andy menargetkan David, target utama yang harus mereka ringkus, yang pada akhirnya berhasil melarikan diri. Bukan hanya itu saja, akibat dari kecerobohan Sersan Andy, puluhan sandera bocil tewas dan hanya menyisakan 2 orang saja, yaitu Jimmy dan seorang bocil sandera wanita yang diketahui bernama Maya. Singkat cerita, 15 tahun pun berlalu. 2 orang sandera bocil yang selamat, yaitu Jimmy dan Maya, bergabung bersama tim pasukan khusus yang dipimpin oleh Kapten Chen. Mereka dilatih langsung oleh Sersan Andy untuk menjadi sniper jitu. Diketahui kalau Jimmy dan Maya saling bersaing menjadi sniper terbaik. Namun tidak bisa dipungkiri, skill menembak dari jarak jauh Maya jauh lebih unggul dari Jimmy. Sehingga membuat Jimmy sedikit iri, karena Maya selalu menang dalam setiap kompetisi pelatihan. Sersan Andy lantas memberitahu Jimmy bahwa menjadi yang terbaik bukanlah yang memenangkan pertarungan, tetapi yang bertahan hidup. Kemudian, Sersan Andy menugaskan Jimmy untuk mengantar Maya yang sudah mabuk berat. Akan tetapi, Maya yang seorang wanita independen tak butuh dikawal oleh laki-laki. Setelah melewati serangkaian pelatihan yang sangat disiplin, pada akhirnya, Jimmy dan Maya resmi menjadi perwira pasukan khusus Cina. Singkat cerita, Jimmy dan pasukannya ditugaskan meringkus geng mafia David. Setelah hampir 7 kali, dalam 20 tahun terakhir, mereka selalu gagal meringkus geng mafia berbahaya tersebut. Sehingga membuat Kapten Chen mulai curiga kalau ada orang dalam yang membocorkan setiap misi mereka. Sedangkan Maya tampak sedikit kesal karena dirinya tidak dilibatkan dalam misi di lapangan. Berpindah ke pasukan Jimmy yang diserang oleh geng mafia David secara mendadak. Untuk yang kesekian kalinya, geng David mengetahui tentang misi pasukan khusus ini yang ingin meringkus pemimpin mereka. Sampai pada akhirnya, semua anggota tim pasukan khusus tewas, dan yang tersisa hanya Jimmy. Sersan Andy yang memantau misi ini, lantas menugaskan Jimmy untuk mundur. Pada saat yang bersamaan, seorang anggota yang berkhianat, sengaja mensabotase sinyal monitor. Sehingga Sersan Andy dan Kapten Chen tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Jimmy, yang masih berada di TKP. Dugaan ada orang dalam yang berkhianat, ternyata benar adanya, dan ia diketahui bernama Sontam. Kemudian, Andy menugaskan Maya dan pasukan lainnya untuk membantu Jimmy di lapangan. Namun Kapten Chen melarang mereka meninggalkan markas ini sebelum menemukan orang dalam yang telah berkhianat. Mendengar hal tersebut, si orang dalam yang berkhianat, yaitu Sontam, langsung memulihkan kembali sinyal monitor. Setelah monitor menyala kembali, terlihat Jimmy telah berhasil meratakan
semua anggota geng mafia di lapangan. Dan ternyata, si pemimpin geng mafia, yaitu David, tidak ada di lokasi tersebut. Jimmy tampak sedikit menyombongkan diri, karena berhasil meratakan puluhan anggota geng mafia, hanya dengan seorang diri saja. Bahkan, Jimmy sengaja memutar kembali rekaman video, saat dirinya membantai puluhan anggota geng mafia tersebut. Kemudian, Kapten Chen menugaskan Jimmy untuk menggeledah tempat tersebut, guna mencari petunjuk. Dan setelah digeledah, Jimmy menemukan sebuah laptop, yang terdapat sebuah informasi rahasia, yaitu terkait si pengkhianat, yang telah membocorkan informasi misi, kepada geng mafia David. Jimmy dan yang lainnya, dibuat sangat terkejut, karena si pengkhianat tersebut, ternyata adalah Sersan Andi. Sersan Andi yang merasa telah difitnah, tentu ia berusaha membela diri. Tapi Kapten Chen yang tak percaya, langsung menugaskan Maya, meringkus Sersan Andi sekarang juga. Pada saat yang bersamaan, si pengkhianat yang sesungguhnya, berusaha menghabisi Sersan Andi, agar pengkhianatannya tidak terbongkar. Untungnya dengan sigap, Maya berhasil menyelamatkan Sersan Andi, dan berhasil menghabisi Sontam. Sehingga terjadilah aksi baku tembak, antara Maya dan Sersan Andi, bersama pasukan Kapten Chen. Sementara itu, Jimmy bergegas menuju kembali ke markas, setelah mendengar suara baku tembak. Maya berada di pihak Sersan Andi, karena ia sama sekali tidak percaya, kalau mentor yang sudah Maya anggap, sebagai ayah kandung sendiri, adalah seorang pengkhianat. Setibanya di markas, Jimmy mendapati Kapten Chen, yang sudah dalam keadaan sekarat. Sebelum tewas, Kapten Chen sempat memberitahu Jimmy, kalau Maya dan Sersan Andi, adalah orang dalam yang berkhianat, yang menjadi antek-antek, geng mafia David. Pada saat yang bersamaan, Sersan Andi muncul, dan berusaha menjelaskan kesalahpahaman ini, kepada anak didiknya, yaitu Jimmy. Tapi Jimmy yang sudah terlanjur marah, malah menyerang Sersan Andi, sehingga baku hantam sengit, tak dapat lagi dihindari. Maya yang baru sadar dari pingsannya, berusaha menolong Sersan Andi, dan bergelut dengan Jimmy. Sersan Andi berusaha melerai Jimmy dan Maya, kedua anak didik, yang sudah ia anggap, sebagai anak kandungnya sendiri, yang ia rawat sejak kecil. Namun malangnya, di tengah baku hantam sengit tersebut, Jimmy malah tanpa sengaja, menembak Sersan Andi, sehingga tewas di tempat. Menyadari akan hal ini, Jimmy tampak sangat menyesal. Pada saat yang bersamaan, David dan gengnya muncul. David langsung menugaskan snipernya, untuk menembak markas pasukan khusus tersebut. Sampai pada akhirnya, markas tersebut meledak, bersama dengan Jimmy dan Maya, yang masih terjebak di dalamnya. Singkat cerita, 8 tahun telah berlalu. Jimmy yang ternyata selamat dari ledakan, berubah menjadi gelandangan, dan juga pemabuk berat. Sampai saat ini, Jimmy masih menyalahkan dirinya, atas kematian Sersan Andi, dan juga Maya. Pada malam harinya, Jimmy yang tengah mabuk, berusaha menolong seorang bocil jalanan, yang hendak dikeroyok oleh geng preman. Dikarenakan bocil ini, telah mencuri uang geng preman tersebut. Jimmy yang seorang mantan sniper pasukan khusus, bisa saja dengan mudah, melumpuhkan geng preman ini. Akan tetapi, Jimmy malah pasrah saja saat dikeroyok, dan dirampok oleh geng preman tersebut. Sehingga membuat si bocil, yang diketahui bernama John, kesal dengan Jimmy, yang tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Setelah itu, Jimmy membawa John, menemui ibunya yang bernama Santi, yang seorang wanita penghibur. Jimmy meminta ganti rugi kepada Santi, mengganti uangnya yang dirampok geng preman, akibat menolong anaknya, yaitu John. Akan tetapi, Santi yang tidak punya uang, malah ingin menggantikannya, dengan mengajak Jimmy bercocok tanam. Tapi Jimmy menolak, dan lantas membawa John, bekerja untuk dirinya. Jimmy baru akan memulangkan John, apabila hutang John sudah lunas. Dan Santi pun tak masalah, kalau Jimmy ingin membawa John, daripada harus tinggal di tempat ini. Kemudian, Jimmy membawa John, tinggal bersama dirinya. Jimmy lantas meminta John,
agar tidak pernah mencuri lagi. 少了不干。 Lalu di keesokan harinya, Jimmy dan John mulai bekerja, yaitu sebagai pemulung, memungut barang-barang bekas, seperti kardus, dan alat-alat elektronik rusak. Kemudian, Jimmy mengajari John cara memperbaiki alat-alat elektronik rusak tersebut, agar bisa dijual kembali. Kemudian uangnya digunakan untuk biaya makan, dan juga minuman keras untuk Jimmy. Selain itu, Jimmy juga menyuruh John belajar membaca dan menulis, seperti bocil normal pada umumnya. Seminggu kemudian, Santi datang ke rumah Jimmy untuk menjenguk John. Santi sangat senang, karena sekarang, John sudah memfokuskan belajar dan tidak lagi mencuri. John yang penasaran, lantas menyuruh sang ibu untuk mencopot kacamatanya. Ternyata Santi sengaja memakai kacamata untuk menutupi matanya yang lebam, karena dihajar oleh seorang pelanggan. Kemudian, John menyuruh Santi untuk libur selama 2 hari, sampai lukanya sembuh. Lalu John meminjam uang kepada Jimmy untuk biayanya makan si ibu selama libur 2 hari nanti. Sebagai ucapan terima kasih, karena Jimmy sudah merawat anaknya, Santi lantas memasakkan makanan enak untuk menjamu Jimmy. Santi lantas bercerita kalau sebenarnya John bukanlah anak kandungnya, melainkan keponakannya, alias anak saudari Santi, yang tewas akibat odi barang haram. Saudari Santi tersebut tidak hanya meninggalkan John yang masih bayi, tapi juga hutang yang menumpuk. Santi terpaksa menjadi seorang wanita penghibur, demi biaya untuk menghidupi John, dan juga melunasi hutang almarhum saudarinya. Mendengar cerita dari Santi, tentu Jimmy merasa iba. Berpindah ke John, yang saat tengah belajar, pensilnya malah jatuh ke lantai. Saat ingin mengambilnya, John tak sengaja menemukan sebuah lubang terkunci di lantai tersebut. Dan setelah diperiksa, ternyata itu adalah tempat penyimpanan perlengkapan senjata milik Jimmy saat menjadi sniper pasukan khusus. Jimmy yang menyadari itu, ia pun langsung menguncinya kembali. Dari sini John mulai curiga kalau Jimmy sebenarnya adalah seorang tentara. Atau kemungkinan besar, Jimmy adalah seorang pembunuh bayaran. Jimmy sengaja memalsukan kematiannya dan pensiun menjadi sniper pasukan khusus untuk menebus rasa bersalahnya karena tak sengaja menghabisi Sersan Andi, mentor sekaligus ayah angkatnya. Lalu adegan film menunjukkan kilas balik. Ternyata Sersan Andi dan Maya selamat dari ledakan tersebut. Sersan Andi yang tertembak di bagian perut berhasil diselamatkan oleh dokter bedah yang bekerja untuk geng David. Dan Maya baru menyadari kalau Sersan Andi memang adalah seorang pengkhianat yang bekerja untuk David. Akan tetapi, Maya tetap berpihak kepada Sersan Andi, mentor sekaligus ayah angkat, yang telah menyelamatkan nyawa Maya. Kemudian, satu lagi anak angkat Sersan Andi, yang diketahui bernama Jack, langsung membantai David dan gengnya. Sehingga dengan begitu, Sersan Andi bisa mengambil alih posisi David sebagai pemimpin geng mafia yang baru. Berpindah ke masa sekarang, yang memperlihatkan Jimmy baru bangun dari tidurnya. Tak lama berselang, John pun pulang, sembari membawa makanan dan juga sejumlah uang. Jimmy mengira kalau John mencuri lagi, yang membuatnya sangat kecewa dan langsung mengusir John. Namun tak lama setelah John pergi, Jimmy malah menyesal mengusir John, tanpa mendengar penjelasannya terlebih dahulu, terkait dari mana John mendapatkan uang tersebut. Jimmy berusaha menjemput John, namun sialnya, John malah diculik oleh sekumpulan pria. Jimmy berusaha menyelamatkan John, namun ia gagal. Ternyata para penculik ini dipimpin oleh Jack, yaitu anak didik Sersan Andi, yang sekarang menjadi pemimpin geng mafia, menggantikan posisi David. Di tengah itu, Jimmy melihat sebuah selebaran donor darah berbayar dari sebuah rumah sakit. John yang memiliki golongan darah langka, yaitu golongan darah RH+, ternyata telah mendonorkan darahnya
demi mendapatkan bayaran. Ternyata uang tersebut adalah hasil dari donor darah, bukannya dari hasil mencuri, seperti yang dituduhkan oleh Jimmy. Kemudian, Jimmy mendatangi alamat rumah sakit yang tertera di selebaran tersebut. Setibanya di sana, Jimmy melihat puluhan bocil yatim piatu tengah mendonorkan darah mereka. Dari pengakuan seorang dokter, Jimmy akhirnya mengetahui kalau stok darah langka tersebut, yaitu golongan darah RH+, dikirim ke markas geng mafia Sersan Andi. Akan tetapi, Jimmy masih mengira kalau geng mafia brutal tersebut masih dipimpin oleh David. Dokter ini juga memberitahu Jimmy kalau kemungkinan besar John dibawa ke markas yang lain yang juga berkedok sebuah rumah sakit, yaitu tempat menyimpan stok darah langka beserta organ tubuh para bocil yang diculik. Singkat cerita, Jimmy tiba di markas tersebut dan langsung menyusup ke dalam dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Kemudian, Jimmy menyusup ke ruang jenazah dan tak menemukan mayat John. Yaitu mana itu artinya, John kemungkinan masih hidup. Setelah itu, John menyusup ke ruang pasien setelah berhasil menghabisi seorang pengawal. Namun sialnya, dokter yang menyelamatkan Sersan Andi, yaitu Dr. Tom, menyadari penyamaran Jimmy. Kemudian secara mendadak, Tom membius Jimmy dari arah belakang. Akan tetapi, Jimmy masih bisa bertahan. Di tengah itu, Jimmy baru ingat kalau Dr. Tom adalah dokter yang hendak membedah dirinya saat dulu Jimmy kecil diculik. Jimmy langsung menghajar Dr. Tom, sembari memaksanya memberitahu di mana John ditawan. Ketika Dr. Tom ingin memberitahu Jimmy, ia malah tewas ditembak oleh seorang sniper jitu. Dan ternyata sniper tersebut tak lain adalah Maya. Akhirnya Jimmy sadar kalau Maya masih hidup dari panggilan terakhir di ponsel Dr. Tom. Jimmy berhasil mengelak dari setiap bidikan yang dilepaskan oleh Maya. Di waktu yang bersamaan, Jack dan pasukannya menyusup ke rumah sakit tersebut untuk menghabisi Jimmy. Namun dengan sigap, Jimmy berhasil membantai mereka semua dan hanya menyisakan Jack seorang diri. Namun efek bius yang ada di tubuh Jimmy semakin membuat tenaganya melemah. Sementara itu, Jimmy harus melawan Jack, anak didik Sersan Andi, yang juga tak kalah tangguh. Namun pada akhirnya, Jimmy berhasil melarikan diri dan langsung pulang ke rumah dalam keadaan sempoyongan. Untungnya ada Santi yang menunggu di rumah tersebut dan langsung menyelamatkan Jimmy yang akhirnya tergeletak pingsan. Setelah tersadar, Jimmy langsung memberitahu Santi perihal John yang diculik. Tapi Jimmy berjanji kepada Santi akan membawa John pulang dalam keadaan selamat. Setelah itu, Jimmy memakai kembali seragam sniper pasukan khususnya berikut dengan pelengkapan senjata untuk menyelamatkan John. Tapi untuk menemukan keberadaan John, Jimmy membutuhkan bantuan dari Santi untuk memancing Jack keluar. Kemudian, Santi mendatangi rumah sakit tersebut, berpura untuk mencari anaknya, yaitu John. Tak lama kemudian, Jack datang dan memaksa Maya memberitahu di mana Jimmy. Jimmy yang sudah memantau dari jarak jauh, langsung membidik kaki Jack.
Kemudian, Jack berusaha melarikan diri dalam keadaan kaki pincang. Akan tetapi, Jimmy berhasil melumpuhkan Jack. Kemudian, Jimmy memaksa Jack mengantar dirinya ke markas, tempat di mana John disandra. Singkat cerita, Jimmy dan Jack tiba di markas tersebut yang terdapat puluhan bocil yang disandra. Akan tetapi, tidak ada John di sana. Dari pengakuan Jack, akhirnya Jimmy mengetahui kalau Sersan Andy masih hidup dan sekarang menjadi pemimpin geng mafia yang menjalankan bisnis ilegal, yaitu perdagangan organ manusia. Dugaan Jimmy sebelumnya ternyata benar, Sersan Andy dan juga Maya memang adalah pengkhianat yang bersekongkol dengan geng David. Kemudian, Jimmy langsung menghabisi Jack. Jimmy juga memaksa operator di sana untuk menguras semua uang yang ada di rekening Sersan Andy. Berpindah ke Jack, yang akan bersiap untuk diambil jantungnya, yaitu untuk didonorkan kepada Sersan Andy, yang ternyata membutuhkan donor jantung dari golongan darah RH+. Akibat tembakan dari Jimmy, sekitar 8 tahun yang lalu, ternyata menyebabkan jantung Sersan Andy tidak berfungsi dengan baik. Dan hanya John saja yang memiliki jantung dengan golongan darah langka yang cocok dengan darah Sersan Andy. Pada saat yang bersamaan, Maya baru mendapatkan informasi kalau semua uang di rekening Sersan Andy telah dikuras oleh Jimmy. Tak lama kemudian, Maya dihubungi oleh Jimmy dari nomor yang Jimmy dapat dari ponsel milik Jack. Jimmy membuat sebuah penawaran kepada Maya, yaitu melakukan pertukaran antara John dan Sandy pin rekening, semua uang Sersan Andy yang sudah berhasil Jimmy kuras. Maya pun menyetujuinya, dan lantas mengajak Jimmy bertemu di sebuah gedung di pusat kota pada tengah malam nanti. Singkat cerita, Santi mendatangi gedung tersebut dengan menyamar sebagai Jimmy. Kemudian, Santi mendekati John yang tengah diikat di sebuah kursi. Maya yang memantau dari lantai atas merasa telah direndahkan oleh Jimmy yang malah mengutus Santi dalam pertemuan ini. Akan tetapi, Maya tidak mungkin menghabisi John karena Sersan Andy membutuhkan donor jantungnya. Saat akan keluar dari gedung tersebut, Santi dan John dikepung oleh para anak buah Sersan Andy untuk diculik kembali. Jimmy yang memantau dari jarak jauh langsung membidik tewas mereka semua. Sampai pada akhirnya, Jimmy dan Maya saling unjuk skill membidik dari jarak jauh mereka. Di tengah baku tembak sengit ini, Santi berusaha membawa John kabur. Sampai pada akhirnya, Jimmy berhasil menghabisi Maya. Sedangkan Jimmy selamat karena memakai rompi anti peluru. Namun pada saat yang bersamaan, Sersan Andy tiba di gedung tersebut dan langsung menghabisi Santi. Jimmy yang berada di kejauhan, gagal menyelamatkan John, yang berhasil diculik kembali oleh geng Sersan Andy. Kemudian, Jimmy membuntuti mobil Sersan Andy. Setibanya di markas, Sersan Andy langsung menugaskan dokter untuk mengambil jantung John. Pada saat yang bersamaan, Jimmy pun melepaskan tembakannya. Kemudian, Andy menugaskan sebagian anak buahnya menghadapi Jimmy di luar markas. Sedangkan yang lainnya tetap berjaga di dalam markas. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Jimmy langsung mensabotase aliran listrik di dalam markas tersebut. Kemudian, Jimmy menyusup ke dalam markas dan membantai mereka satu persatu. Setelah itu, Jimmy lantas melepaskan seragamnya dan langsung menyelamatkan John. Andy berusaha menghalangi Jimmy dengan cara menembakinya.
Namun Jimmy tetap bertahan, dan memilih menyelamatkan John. Sehingga membuat Sersan Andi teringat, saat dulu ia menyelamatkan Jimmy kecil, tanpa mempedulikan apapun. Akhirnya Sersan Andi sadar, dan membiarkan Jimmy pergi membawa John. Tak berselang lama, Sersan Andi pun akhirnya tewas, akibat penyakit komplikasi jantung, yang sudah lama ia derita. Di akhir film, terlihat Jimmy mengantar John ke sekolah. Dan Jimmy menjadi terharu, karena John memanggilnya dengan sebutan ayah. Kemudian, film pun selesai.